Sedikit fakta nih tentang seragam ini. Jadi seragam Lion Air ini adalah baju Chinese ya, dan ini kabarnya saya nggak tahu sih bener atau enggak, tapi dulu waktu aku training itu dikasih taunya ini dipilih atau dipilih oleh Pak Rusdi Kirana sendiri ya, dan karena beliau percaya bahwa seragam ini nih kayak long lasting gitu untuk orang China. Jadi dan menurut aku nih ini emang kayak biasa banget sebenarnya ya, bahannya itu bisa dibilang sebenarnya agak-agak panas kalau aku bilang ya, nggak terlalu dingin, tapi kalau udah dipakai itu menurut aku cantik banget. Pertama karena dia mungkin bergaris ke bawah ya, jadi memberikan efek slim. Jadi kalau pakai ini tuh bikin kelihatan kurus, bikin kelihatan langsing. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, terus apa itu namanya? Ya siapa yang nggak kenal dengan belahan ini ya, belahan super tinggi ini ya. Ya ketika berjalan pas angin khususnya itu luar biasa. Ini juga memberikan efek jenjang banget di kaki dan memberikan efek langsing, memberikan efek elegan, seksi di saat yang bersamaan ya. Nah, setiap kali walk at the airport gitu ya dengan seragam itu, terus dan setiap kali banyak dan aku sering banget bertemu dengan bule ataupun ya foreigner lah ya, baik itu Asian ataupun Western, mereka itu kayak appreciate gitu, suka kayak nanya excuse me, which airline are you, like I like your uniform, like you are so beautiful with that uniform, and like oh my god your uniform is very beautiful, kind of like that. Jadi aku sering banget mendapatkan kayak apresiasi dari orang asing, dari foreigner itu when I'm wearing that uniform, that line uniform gitu, karena emang kayak elegan, seksi, terus anggun gitu ya dalam saat yang bersamaan. Jadi kayak gitu deh. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Tiwi. Kali ini aku akan ngebahas tentang my journey. Sebelumnya pernah sih bercerita tentang aku itu dulu pramugari di maskapai mana aja. Tapi kayaknya kepikiran untuk membedah satu persatu airlines apa sih yang pernah aku joinin, dan aku akan mulai dari maskapai pertama aku join as a cabin crew, yaitu coba ada yang bisa tebak? Ini dia, ayo, pramugari apa nih? Yes, Lion Air. Siapa sih yang nggak tahu tentang Lion Airlines? Ya, maskapai the largest LCC ya di Indonesia. Jadi maskapai swasta terbesar di Indonesia yaitu Lion Air. Apalagi sekarang Lion Air itu sudah berkembang pesat dan memiliki lini usaha ya, baik di bidang aviation maupun non aviation. Akan ngebahas tentang Lion Air dulu nih ya, sebagai pengetahuan kita nih buat kalian yang mungkin belum tahu, atau kalian yang sudah tahu boleh share ya, sharing pengalaman kalian. Oke, Lion Air itu berdiri di tahun 2000 ya, di tahun 2000 oleh Bapak Rusdi Kirana dan Kusnan Kirana. Berkembang sangat pesat dan akhirnya menjadi maskapai swasta nasional terbesar di Indonesia ya, karena jumlah pesawatnya besar, rutenya itu juga banyak sekali, dan merupakan the fourth largest market in the world ya, di dunia loh. Bayangin Bo, marketnya itu terbesar nomor 4 di dunia, karena Lion Air itu rata-rata mengangkut 260 million passengers loh, according to the statistik atau data ya. Oke, dan Lion Air sendiri juga berkembang ya. Ketika saya masuk saat itu ada anak perusahaan Lion yaitu Wings Air. Saat itu baru satu ya, baru punya anak perusahaan yaitu Wings Air. Kalau sekarang itu kan udah berkembang, ada Batik Air, bahkan merambah ke pasar internasional yaitu Malindo dan Thai Lion. Luar biasa loh. Jadi I think I'm proud with that.
kita harus bangga karena maskapai kita itu bisa menjajakan kaki, go internasional, mendirikan airlines di Asia ya. Jadi kita harus turut berbangga. Dan juga dengan berkembangnya market, berkembangnya pangsa pasar Lion, which is itu membuka lapangan pekerjaan sebaik-baiknya buat warga Indonesia. Di tahun 2019 rata-rata flight Lion itu per day itu 449 loh, Bo, per hari. Oh my god, sebanyak apakah itu ya. Lion Group ya mengoperasikan beberapa jenis armada new ya, masih sangat baru, yaitu 737-800, 737-900, kemudian ada Boeing 737 Max ya yang sempat waktu itu mengalami kecelakaan dan di grounded. Kemudian ada Airbus 320 dan Airbus 330. Luar biasa, itu brand baru semuanya sih ya. Kalau waktu aku masuk di sana itu masih 737, 300, 400 klasik. Dan MD waktu itu masih ada MD juga. Oke, jadi itu sekilas tentang Lion Air. And now it's time to talk about my journey di Lion Air ya. Jadi Lion Air ini adalah maskapai pertama aku join sebagai seorang pramugari. Sebelum aku join di Lion, aku memang bekerja di dunia penerbangan sebelumnya, yaitu di private charter company, yaitu di Bali saat itu, tapi nggak sebagai pramugari ya, sebagai staff saat itu. Nah, Lion ini adalah maskapai pertama aku yang membawa aku mengudara sebagai cabin crew ya. To say that it's amazing experience or unforgettable experience, karena gimana ya, kalau namanya first love itu nggak akan pernah lupa deh. Mau pahit, mau manis, mau gimana pun, namanya first love itu unforgettable moment, right? Dari Jogja ke Jakarta untuk mengikuti walk interviewnya Lion. Di dis pertama itu adalah ya, waktu itu kita bawa surat lamaran komplit ya, surat lamaran, CV, terus kemudian foto seluruh badan, ijazah terakhir, terus ya normal lah, KTP, terus surat SKCK waktu itu aku juga bawa, terus apalagi ya, sertifikat kursus kalau emang pernah mengikuti kursus. Terus ya udah kita serahkan, kita mengantri, terus nanti kita naik ke, waktu itu pengukuran berat badan tuh aku di lantai 3 kalau nggak salah, atau lantai berapa ya aku lupa, pokoknya naik ke atas pengukuran tinggi berat. Dan saat itu alhamdulillah aku lolos, terus lanjut ke interview kecil gitu dengan HRD ya. Step selanjutnya di HRD itu masuk di dalam ruangan tuh aku berapa orang ya, berkisar 5 orang. Itu langsung ditanyain satu persatu kayak ya nama, asal, terus sekolah, kenapa mau jadi pramugari, terus ya gitu-gitulah pertanyaan standar. Habis itu disuruh keluar menunggu lagi pengumuman apakah lolos atau enggak. Dan alhamdulillah saat itu aku lolos. The next day-nya aku datang. Di situ juga sama ya, setelah menunggu lama, registrasi menunggu lama, terus masuk di sebuah ruangan. Waktu itu berapa orang ya, 5 orang juga deh kalau nggak salah. And then disuruh, saat itu aku nggak dikasih pertanyaan-pertanyaan sih, cuma kayak introduce aja. Disuruh berbaris, jadi introduce satu-satu, and disuruh ya jalan, berputar kayak gitu. Kemudian ditunjuk kamu misalnya keluar gitu. Nah ternyata yang ditunjuk itu termasuk aku adalah yang gagal. Jadi aku gagal di tahap direksi. Nah sedih banget ya. I mean ya, aku kan bukan orang Jakarta. Datang ke Lion Tower itu butuh effort ya, butuh perjuangan, butuh ongkos dari Jogja, dari Bali. Dan it was sad moment for sure, karena ya udah keluar banyak pengharapan, namanya gimana sih mencoba, pastilah kalian juga sama. Jadi kalau kalian gagal, kalian sedih, itu sama. I've been there too, I've been in your position too. Dan ya as a natural lah, aku nangis pastinya, for sure, kind of like that. Tapi saat itu aku nggak mau memutuskan untuk pulang langsung ke Jogja, karena emang aku udah niat ketika aku datang ke Jakarta saat itu, aku udah langsung ngekos 1 bulan. Jadi aku emang udah prepare kayak 1 bulan aku harus cari kerjaan. Jadi
aku ya udah seharian aku sedih, aku nangis. Habis itu the next day I think about like okay, let's find another job. Jadi tiap hari itu kerjaan aku adalah ngelamar, masukin lamaran di bank, di hotel, di Jakarta, di kantor. Pokoknya itu aku waktu itu ngekos di Jakarta Pusat. Jadi ya setiap hari cari-cari lowongan, setiap hari jalan kaki bawa amplop coklat. Oh my god. Kena asap ya, saya pernah merasakan itu. Makan di kaki lima, makan sehari sekali. Pokoknya kaki lecet, keringetan ya, rambut lusuh semuanya. Pokoknya I've been there. Nah, 1 minggu kemudian nih, nggak nyangka-nyangka setelah 1 minggu, aku tiba-tiba dapat telepon dari HRD Lion. Tiba-tiba waktu itu aku dikasih kesempatan untuk Tiwi, kamu gagal di direksi ya, mau dikasih kesempatan untuk interview lagi dengan direksi yang lain. Dan saat itu aku pikir why not gitu kan, I'm happy with that opportunity. Jadi saat itu aku datang, besoknya setelah ditelepon itu aku besoknya datang, dan ternyata betul, jadi direksinya itu beda direksi gitu. Dan ya udah ikut prosedur lagi sih, tinggi berat kayak gitu, dites lagi. Terus kemudian pas di direksi itu aku ditanyain, pas masuk di ruangan direksi itu aku dicek ya, pertama sih perkenalan, terus kemudian kayak dicek keseimbangan. Jadi disuruh berdiri 1 kaki, tangan ke depan, terus kemudian berputar, berjalan, pokoknya macam-macam. Kemudian alhamdulillahnya nih lolos ya, aku lolos di tahap direksi. Saat itu aku masih ingat banget karena beliaunya masih ada di Lion, yaitu yang mengetes aku saat itu adalah Pak Edo Sirait. Oh thank you Pak Edo. Ya Pak Edo Sirait. Nah setelah aku lolos itu langsung ada tes bahasa Inggris tulis. Saat itu aku ada tes bahasa Inggris tulis, lanjut lagi tes psikotes juga, ada tes psikotesnya. Lolos psikotes, menunggu pengumuman tes kesehatan atau medical check up di Balai Kesehatan Penerbangan di Kemayoran. Kalau itu lolos, baru deh sign kontrak. Jadi aku alhamdulillah dengan berbagai proses itu, aku sign kontrak itu di Januari 2007. Jadi di awal Januari 2007 aku sign kontrak dengan Lion Air, and it was happy moment. Kenapa? Karena ya this uniform ya, mungkin yang orang bilang B aja atau whatever, but this uniform, believe it or not, itu adalah uniform yang aku pertama kali ketika aku melihat pramugari waktu aku SMA kelas 2. Jadi dari dulu aku tuh nggak pernah lihat pramugari itu secara langsung. Aku dari daerah, nggak punya airport, nggak pernah lihat, nggak pernah traveling juga pakai pesawat. Dan ketika SMA kelas 2 aku ada kesempatan ke Jogja saat itu, terus nganterin kakak sepupu gitu ke bandara untuk jemput temennya. Dan that moment aku melihat pramugari untuk pertama kali, dan that moment I decided to say that okay, I want to become a flight attendant. Jadi bener-bener momen dimana I felt in love for the first time ya, dengan uniform, dengan pembawaan cabin crew, dengan sosok seorang pramugari yang aku lihat di airport saat itu. The way they walk, the way they communicate, the way, I don't know, I think they are charismatic ya. Yang membuat aku tuh langsung oh my god, mereka itu cantik banget, kok anggun, kok kayaknya cewek banget gitu. Dan ya udah saat itu aku pengen banget langsung menentukan mimpi menjadi seorang pramugari. Dan pramugari yang aku lihat saat itu adalah pramugari Lion Air, dan di 2007 aku berhasil mewujudkannya menjadi pramugari di Lion Air. Bagaimana rasanya ya pramugari di Lion Air ya? Kalian yang sedang menjadi pramugari di Lion Air, atau mungkin sudah keluar, atau mungkin kalian belum jadi pramugari dan mungkin dengar-dengar hal-hal tertentu tentang Lion Air, pesan aku cuma satu, use your own experience. Kalau saya itu orangnya nggak gampang percaya katanya orang, atau pengalaman
pengalaman orang terus aku membuat konklusi, enggak. Jadi ini based on my experience. Apa yang aku rasakan saat aku menjadi pramugari di Lion Air adalah, yang pertama sih aku bersyukur karena dia adalah maskapai pertama aku join sebagai pramugari dan mengantarkan aku menjadi seorang pramugari. Jadi sampai detik ini aku merasa berterima kasih dengan Lion Air lah yang membuka jalan aku di penerbangan di dunia perkebinan ya. Jadi aku berterima kasih. Terus yang kedua, Lion Air itu dengan berbagai macam ya senioritinya, dengan jam kerjanya yang luar biasa padat, dengan berbagai macam deh. Itu benar-benar ngajarin yang namanya mentality banget, yang ngebentuk aku ya menjadi sosok yang kuat ya untuk bekerja di dunia penerbangan. Karena benar-benar kan dulu nggak tahu apa-apa ya tentang dunia penerbangan ya, tahunya ya udah schedule 61 kayak mau 6 landing, kayak zaman dulu tuh aku masih 6 landing, bawa terbangnya masih yang MD atau 737 yang pesawatnya itu AC-nya sering rusak, yang super panas ya, yang tiap hari itu demo karena kita nggak ada monitor. Bener-bener yang saat itu aku masuk itu masih ada servis loh, servis kue dan air mineral. Jadi terus kemudian ke peralihan yang bagi mineral doang, terus peralihan lagi terakhir adalah yang jualan. Tapi aku benar-benar ngerasain yang masih servis saat itu. Jadi masih ada bisnis kelas juga, yang servis bisnis kelas juga. Jadi benar-benar yang oh my god, aku bisa bilang itu luar biasa. Schedule-nya padat. Bener-bener kalau libur itu 24 jam ya 24 jam. Bener-bener bahkan libur 24 jam belum selesai, ini udah dapet schedule masuk ke SMS besok tuh terbang kemana. Pokoknya luar biasa. Selama di Lion juga setiap lebaran aku nggak pernah yang rasain libur karena bener-bener selalu dapet schedule. Luar biasa ya. Mengalami itu tuh setelah kayak udah keluar tuh kayak baru bersyukur. Dan apalagi aku udah pindah ke beberapa airlines, jadi bener-bener kayak wow, kalau aku nggak ditempa di Lion mungkin aku nggak akan sekuat ini di maskapai yang lain gitu. Jadi kayak di maskapai yang lain tuh kayak malah gini doang, cincai, aduh udah biasa, udah pernah. Jadi kayak bener-bener Lion itu bentuk mental. Oke, jadi buat kamu yang gak usah takut kalau kamu dengar kayak wah emang di Lion Air seniority banget ya kak, atau wah emang gajinya kecil ya kak, atau wah emang kerja rodi ya kak, kayak gitu. Itu semuanya ya, once again itu jangan terlalu percaya 100% karena banyak kok, kayak termasuk aku tuh tipikal orang yang bersyukur ya di Lion, dan aku nggak mempermasalahkan whatever itu karena bagi aku ya itu tadi, Lion membuat aku bersyukur dan juga melatih mental aku. Jadi balik lagi, dan banyak buktinya sampai sekarang teman-teman aku yang masih ada di sana, dan mereka tetap cinta dengan Lion, mereka sayang dengan Lion, mereka bersyukur dengan Lion. Jadi kita nggak boleh yang namanya meng-underestimate dan meng-compare, oh Lion tuh nggak enak ya, ini lebih enak deh gini-gini, pramugari Lion, ya ampun, kalian nggak boleh kayak gitu ya. Kenapa? Karena setiap airlines itu plus minus, semua airlines tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Belum tentu juga nih kayak kamu misalnya pramugari di maskapai A, belum tentu kamu bisa masuk Lion Air loh. Atau mungkin kamunya misalnya masih mau jadi pramugari, terus kamu kayak udah underestimate, gue nggak mau masuk Lion kan bla 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 bla. Ya belum tentu juga ya kan, belum tentu, kita nggak pernah tahu. Jadi nggak boleh yang namanya underestimate sebuah maskapai ya. Jadi aku di Lion tuh hanya 2 tahun, kontrak pertama itu 3 tahun ya. Kalau di Lion tuh kontrak pertama 3 tahun, dan aku cuma bertahan 2 tahun karena aku resign, dan saat itu karena aku pengen merit. Dan aku resign baik-baik, jadi bisa ada suratnya aku keluar, dan juga aku harus membayar yang namanya penalti karena aku belum selesai kontrak kan, yang dimana jumlahnya itu ya sudah ada di kontrak ya, dan aku bayar penalti, jadi aku keluar baik-baik. Ini buat kalian yang sekarang mungkin masih mencoba atau mau mencoba ke Lion Air, semangat ya. Airlines apapun, kalau aku bilang tuh back to ourselves sih. Gimana kitanya, karena mau dimanapun, di maskapai apapun, di perusahaan apapun, namanya orang baik itu ada, namanya orang jahat itu ada, namanya enaknya ada, gak enaknya juga ada, namanya ya macem-macem ya, semuanya balik ke kitanya. Gimana kitanya, kita tuh tipikal orang yang bersyukur, jalanin dan fokus ke diri kita, atau kita itu yang terbawa oleh
lingkungan dan ya mudah percaya dengan hal-hal yang belum tentu itu nyata ya. Dan itu dia, semoga bermanfaat informasi yang aku berikan tentang pengalaman aku menjadi seorang pramugari di Lion Air. Yang jelas ya, thank you Lion for the opportunity, and it was a memorable experience that I was become your big family at that time. And ya semoga tetap jaya, semoga terus berkembang, semoga pokoknya walaupun ada pandemi ini tetap bisa bertahan, survive, dan bisa kembali lagi memberikan banyak pekerjaan ke banyak orang. Oke, see you. Dah, wassalamualaikum.